Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bercucuran air mata Rasulullah ketika melihat jasad sahabat mulia ini. Dia rela menjauhi dunia untuk memeluk akhirat. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang di antara para sahabat Nabi. Ia seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Makkah yang mempunyai nama paling harum. Mus'ab lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Makkah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya, sebagaimana yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat pertempuran, akan meningkat menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan? Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Makkah mengenai Muhammad Al-Amin, yang mengatakan dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai da'i yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran dan mengajak mereka beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu, Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran di kalbunya. Khunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Makkah beserta berhala-berhala, para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya sebagai hal yang sepele. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menembusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Akan tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Talhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lainnya, dia melihat pula ia sholat seperti Muhammad SAW. Secepat kilat, ia menemui ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya itu. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya, serta para pembesar Makkah yang berkumpul di rumahnya, dengan hati yang yakin dan pasti. Dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai.
Ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, Ibunda Mus'ab tak jadi menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habasyah melindungkan diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muslimin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepadanya. Pada suatu hari, ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab, mereka menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaiannya sebelum masuk Islam. Tak ubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya berkata, "Dahulu aku melihat Mus'ab ini, tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalnya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan baiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah sebagai peristiwa besar. Sebenarnya, di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab, dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab memikul amanan itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika tiba di Madinah pertama kali, ia mendapati kaum muslimin tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah baiat di Bukit Aqabah. Namun beberapa bulan kemudian meningkatlah jumlah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Mus'ab memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah diterapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah SAW yang diimaninya, yang mengemban kewajiban hanya menyampaikan belaka. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengancungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Targetnya adalah untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Dengan demikian, ia membentuk barisan tentara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Umayyah dengan menunggangi kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara Mus'ab meneriakkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul.
Maka Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil berucap, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak, dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur, dan bendera jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucurlah dengan deras air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutupkanlah ke bagian kepalanya, dan kakinya tutuplah dengan rumput izkir. Kemudian sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata, ketika di Makkah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandang ke arah medan laga serta para syuhada, kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah berseru, sungguh, Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah bersabda, wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam, demi Allah yang menguasai nyawaku. Tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.